Renungan Minggu Prapaskah 2024. Hari ke-8. 21 Februari 2024. Hari Rabu di Minggu Prapaskah yang pertama. Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mazmur 51 ayat 3 dan 4, 12 dan 13, 18 dan 19. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Kau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lukas 19 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus.
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menyebut dirinya anak manusia, Yesus dari Nazaret menyajikan dua kebenaran rangkap, yakni solidaritas dan otoritas sebagai Mesias. Pertama, anak manusia berarti manusia, yakni salah seorang dari umat manusia. Secara khusus, Yesus merasa Yesus menghayati dirinya sebagai bagian dari umat manusia yang mengasihi seluruh umat manusia. Secara khusus ia merasa turut menderita dengan orang-orang berdosa dan korban-korban dosa. Yang kedua, anak manusia adalah salah satu gelar Sang Mesias dalam makna apokaliptik, bahwa ia adalah perwakilan dan pemimpin dari umat yang setia kepada Allah meski menderita sengsara, teraniaya, bahkan dibayang-bayangi ancaman kematian dari para penguasa yang adigang, adigung, adiguna. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan manusia dan dibunuh sebelum kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Melalui sengsara dan kematiannya, anak manusia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang dan menegakkan sebuah perjanjian yang baru bagi umat manusia. Saudara, solidaritas dan otoritas mesianis Yesus dari Nazaret membuatnya berada pada tataran yang lebih tinggi daripada Salomo, Raja Agung Israel kuno. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu juga lebih besar daripada Yunus, nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan orang Niniwe karena kejahatan-kejahatan mereka. Otoritas Yesus lebih tinggi daripada Salomo, meski Raja Agung Israel kuno itu begitu termasyur karena hikmat, kekuasaan, dan kekayaannya. Solidaritas Yesus melampaui Yunus yang dengan setengah hati memperingatkan penduduk kota Niniwe bahwa Tuhan Allah akan menunggang balikan kota mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Saudara, Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Anak Manusia lebih agung daripada Raja Salomo dan Nabi Yunus. Dalam otoritas dan solidaritas mesianisnya, Yesus mewartakan Injil atau kabar baik. Ya, kabar baik bahwa di dalam Yesus Kristus Allah berkenan menyelamatkan manusia dari dosa, dari kuasa-kuasa jahat dan dari maut, serta mengembalikan manusia ke dalam persekutuan dengan Dia, yakni sebagai anak-anaknya. Sungguh kabar gembira yang memerdekakan. Lantas saudara, bagaimanakah seharusnya tanggapan kita kepada Yesus Sang Mesias? Bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat berarti berpaling dari dosa, meninggalkan jalan hidup yang jahat di mata Allah. Percaya Injil berarti datang kepada Allah Sang Sumber Injil melalui iman kepada Yesus Kristus Sang Pusat Injil. Bila dulu ratu dari selatan atau ratu negeri Sheba datang kepada Salomo untuk mendengarkan dan menyaksikan hikmatnya, maka sudah semestinya kita datang kepada Yesus Kristus dengan pertobatan dan iman. Bila dulu penduduk Niniwe percaya pada apa yang diberitakan oleh Yunus dan merendahkan diri kepada Allah dalam duka, penyesalan, dan pertobatan, maka sudah seharusnya kita menyambut Tuhan Yesus dengan pertobatan dan iman. Saudara, mari tanggapi Tuhan Yesus dengan sebagaimana mestinya. Pribadinya, solidaritasnya, dan otoritasnya yang terungkap dalam pelayanannya yang memuncak pada peristiwa salib, layak atas tanggapan kita yang sebenar-benarnya. Terpujilah Allah. Amin.